pertama yaitu membuka aplikasi ESPT. Kemudian klik menu, koneksi database, dan cari database yang kalian simpan. Saya menyimpannya di dokumen, lalu klik open. Selanjutnya akan muncul kode administrator, yaitu klik 123. Selanjutnya kita akan membuat SPT. Langkah yang pertama yaitu klik SPT, kemudian buat SPT baru, pilih jenis SPT. Lalu untuk tahun pajak itu menggunakan 2019 dan periode pembukuannya dari 1/1/2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah tarif PTKP sudah benar. Ini adalah tarif PTKP. Dan ini merupakan tarif PPh yang terbaru, yaitu kita menggunakan yang 60 juta. Selanjutnya kita akan mengisi ESPT. Kita mulai dari lampiran 4. Pada bagian A ini berisi daftar harta Panlocong akhir tahun. Datanya terdapat di soal kasus di bagian harta dan kewajiban halaman 4. Nah, klik tambah untuk mengisi, yaitu yang pertama ada tabungan masa depan dengan kode harta 012, yaitu tabungan, nama harta tabungan masa depan. Kemudian untuk tahun perolehannya yaitu tahun 2019. Dan harga perolehan yaitu 425 juta. Keterangannya telah dilaporkan pada tahun sebelumnya. Jika sudah, klik simpan. Nah, selanjutnya begitu seterusnya kita akan menginput data harta dari Panlocong sesuai dengan data yang sudah ada di kasus, yaitu kemudian ada tanah dan bangunan, mobil, saham PT Texindo, kas tunai, tanah, logam mulia, mebel, dan Tabanas BNI. Untuk caranya yaitu masih sama ketika tadi menginput tabungan masa depan. Nah, jika sudah, klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian B, yaitu berisi daftar utang akhir tahun. Datanya, soal kasus di bagian daftar harta dan kewajiban halaman 5. Kemudian yang pertama kita masukkan kode 101, yaitu utang bank. Selanjutnya nama pemberi pinjaman, yaitu Bank BCA. Selanjutnya adalah alamatnya, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 6, Denpasar. Kemudian untuk tahun pinjamannya yaitu 2019 dengan jumlah 150 juta. Jika sudah, klik simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan mengisi bagian C, yaitu berisi daftar anggota keluarga Panlocong. Datanya ada di soal kasus di bagian susunan anggota keluarga halaman 1. Nah, jika sudah, klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi lampiran 3.
Pada bagian A yaitu berisi PPh yang dikenakan pajak final. Datanya dari Excel penghasilan di luar usaha pokok dan lainnya, dan jika dilihat dari kasus soal yaitu ada di halaman 4. Yang pertama, kita masukkan jenis penghasilan jasa giro ditambah bunga tabanas BNI yaitu sebesar 15 juta, kemudian pajak yang terutangnya yaitu 3 juta. Yang kedua adalah hadiah undian yaitu sebesar 150 juta dan PPh terutangnya yaitu sebesar 37.500.000. Selanjutnya ada dividen atau kepada WP pribadi dalam negeri yaitu dengan tarif 20 juta dengan PPh terutang yaitu 2 juta. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya yaitu mengisi bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak. Yaitu ada bagian laba Pawanwan sebesar 25 juta. Nah, jika sudah, klik simpan. Di sini untuk bagian C tidak diisi karena Pan Locong dan istrinya tidak hidup terpisah maupun pisah harta. Selanjutnya kita akan mengisi lampiran 2. Datanya ada di Excel di kredit pajak yaitu nomor 12. PPh dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, untuk yang pertama, nama pemungutnya ada dari PT Bali Dewata. Kemudian masukkan NPWP. Kemudian untuk nomor BP yaitu 1721 A1 nomor 05. Dengan tanggal 31 Desember tahun 2019. Jenis pajak PPh pasal 21 dan PPh yang dipungut yaitu 60.000. Jika sudah, klik simpan. Kemudian dilanjutkan dengan data yang selanjutnya. Nah, begitu seterusnya menginput seperti yang tadi, yaitu ada Universitas Yuk Belajar dengan jenis pajak PPh pasal 21, dan ada Bendaharawan Departemen Dalam Negeri dengan jenis PPh pasal 22, dan ada bunga pinjaman di luar usaha pokok yaitu dari PT Vansinar dengan jenis pajak pasal 23. Nah, jika sudah, kemudian klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi lampiran 1. Klik SPT 1770, kemudian klik lampiran 1. Pada bagian A, bagian diaudit atau tidak, ini tidak diisi karena Pan Locong tidak memakai jasa auditor. Nah, selanjutnya pada bagian A1 datanya ada di Excel kolom komersial. Yang pertama yaitu ada peredaran usaha sebesar 5.125 juta rupiah dan harga pokok penjualan yaitu sebesar 4.150 juta dan biaya usaha yaitu sebesar 728 juta. Selanjutnya yaitu ada bagian A2 yaitu penyesuaian fiskal positif. Yang pertama ada kendaraan pribadi 2,5 juta, rumah pribadi 10,5 juta, rekreasi 33 juta, rumah plus kendaraan pribadi yaitu 5 juta, kemudian digabungkan menjadi 51 juta. Kemudian pada bagian B, iklan ucapan selamat sebesar 5 juta. Pada bagian C sebesar 17.500.000. Dan untuk bagian E yaitu sumbangan bencana alam sebesar 1.500.000. Dan pada bagian H yaitu sanksi administrasi sebesar 1.500.000. Dan pada bagian K yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar 17.500.000. Kemudian pada bagian A3 yaitu ada penyesuaian fiskal negatif di bagian C yaitu sewa sebesar 2 juta yang dipotong PPh 10%. Selanjutnya akan beralih ke bagian C yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Kemudian klik tambah.
Pemberi kerja yang pertama yaitu ada PT Bali Dewata, kemudian input NPWP pemberi kerja, kemudian ada penghasilan bruto sebesar 60 juta, pengurang penghasilan yaitu 4.800.000, dan penghasilan netonya yaitu 55.200.000. Kemudian ditambah lagi dari Universitas Yuk Belajar, kemudian input NPWP pemberi kerja, kemudian penghasilan brutonya sebesar 85.883.125 rupiah. Dengan pengurang penghasilan yaitu sebesar 4.294.156 rupiah. Jadi penghasilan netonya yaitu sebesar 81.588.969 rupiah. Kita beralih ke bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu ada bunga pinjaman PT Vansinar besar 15 juta. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya kita akan membuat SPT induk. Klik SPT, kemudian klik induk. Untuk identitas yaitu statusnya adalah seorang kepala keluarga. Kemudian pada bagian A itu kita hanya cek saja apakah sudah sesuai penghasilan neto, fiskal, dan formulir apa dalam lampiran 1, kemudian begitu seterusnya. Kemudian pada bagian B, PKP-nya dicek apakah PKP sudah sesuai PKP di data Excel nomor 10, yaitu TK1. Kemudian pada bagian C adalah PPH terutang sudah sesuai dengan Excel. Pada bagian D nomor 15 sudah sesuai dengan jumlah PPH dipotong atau dipungut pihak lain. Yang nomor 16 ada PPH yang harus dibayar sendiri, sudah sesuai Excel nomor 13. Kemudian nomor 17 sudah sesuai data Excel nomor 14 dan 15. Kemudian bagian E yaitu nomor 19 PPH pasal 29, klik tanggal lunas sudah selesai, pajak kurang bayar sudah selesai data Excel. Kemudian di bagian F itu dihitung berdasarkan 1/2 dikali jumlah pada angka 13. Pada bagian G yaitu centang B, C, E, F, dan 2B. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya kita akan merekam SSP. Klik lapor SPT, kemudian rekam SSP. Klik tambah dengan kode KAP yaitu 411125, dengan kode jenis setoran yaitu 200, menggunakan NTPN 0 sampai mentok, yaitu jumlah PPH yang harus dibayar itu adalah sejumlah 10.507.600 rupiah dengan tanggal 1 bulan 3 tahun 2020. Jika sudah, klik simpan. Kemudian kita akan mencetak SPT. Caranya klik lapor SPT, kemudian menu cetakan, kemudian klik cetak. Nah, ini dia yaitu SPT yang sudah dicetak. Selanjutnya kita akan lapor SPT ke KPP, yaitu klik lapor SPT, kemudian lapor data ke KPP. Nah, selanjutnya kita akan membuat file dan menyimpannya di tempat yang kita inginkan. Saya menyimpannya di dokumen, yaitu jika sudah, klik OK. Nah, file CSV berhasil dibuat.
Baik, sekian tutorial dari pengisian SPT PPh tahunan orang pribadi. Terima kasih.